Halo guys, kembali lagi di channel YND. Di video kali ini saya akan merangkum aljuta film Avengers Infinity War yang dirilis pada tahun 2018. Disutradarai oleh Anthony Russo and Joe Russo dan diproduksi oleh Marvel Studio. Film ini dibintangi oleh Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark atau Iron Man, Chris Hemsworth sebagai Thor, Mark Ruffalo sebagai Bruce Banner atau Hulk, Chris Evans sebagai Steve Rogers atau Captain America, dan tentunya kalian sudah tahu bintang superhero lainnya. Film ini bisa dibilang urutan ke-20 dari Marvel Cinematic Universe. Jika kalian sudah nonton aljuta superhero Marvel dari urutan pertama yaitu Captain America The First Avenger sampai Thor Ragnarok, kalian pasti bakal paham jika nonton alur cerita Avengers Infinity War ini. Namun untuk yang belum nonton gak apa-apa, saya bakal usahain biar kalian paham. Oke, jadi film ini mengisahkan The Avengers yang berusaha untuk menghentikan Thanos mengumpulkan 6 Infinity Stone yang bakalan melenyapkan separuh populasi di dunia. Berhasilkah The Avengers menghentikan Thanos? Daripada lapar, mari kita simak aljutanya. Di akhir film Thor Ragnarok, Thanos yang diperankan oleh Josh Brolin berhasil menemukan kapal pembawa warga Asgardian. Tentunya tujuan Thanos adalah Tesseract yang dibawa Loki. Sebelum penyerangan, Asgard mengirim sinyal mara bahaya lebih dulu. Setelah itu, Thanos dan kroco-kroconya menghancurkan pesawat Asgard serta memporak-poranda seisinya. Kroco-kroco Thanos terdiri dari Cool Obsidian, Ebony Maw, Proxima Midnight, dan Corvus Glaive. Di sini Thanos memaksa Loki untuk memberikan Tesseract-nya. Jika tidak, ia akan membunuh Thor dengan Power Stone yang sudah ia dapatkan setelah menghancurkan Xandar. Loki awalnya membiarkan Thor dibunuh, namun ia tak tega. Loki pun memberikan Tesseract di hadapan Thanos. Setelah itu, Loki mengatakan bahwa kami punya Hulk. Hulk langsung menyerang Thanos, namun karena Hulk belum makan daun pandan, akhirnya, ia dengan mudah dikalahkan oleh Thanos. Thor menggebuk Thanos, namun usahanya sia-sia. Kemudian Ebony Maw yang mempunyai telekinetik kekuatan pikiran langsung menahan Thor dengan kerangka pesawat. Karena keadaan sudah tak waras, Heimdall memutuskan untuk mengirim Hulk ke bumi agar Avengers tahu bahwa Thanos telah memulai mengumpulkan Infinity Stone. Thanos pun marah karena ia merasa terancam jika Avengers tahu. Ia pun membunuh Heimdall di hadapan Thor. Setelah itu, Thanos memecahkan Tesseract-nya, kemudian meletakkan batu angkasa ke sarung tangan proyek miliknya. Kini tinggal 4 batu lagi dan keduanya ada di bumi. Loki memutuskan untuk menawarkan dirinya membantu Thanos mencari batu tersebut. Ia berlutut di hadapan Thanos, akan tetapi Loki malah melakukan upaya untuk membunuh Thanos. Thanos dengan sigap menahannya, kemudian membunuh Loki dengan meremut tenggorokan Loki. Thor yang melihatnya sangat marah dan sedih bahagia. Setelah itu, Thanos menghancurkan pesawat Asgard, lalu pergi bersama pengikutnya. Di kuil Sankum, New York, Dr. Strange dan Wong terlihat sedang akan keluar dari kuil untuk membeli seblak. Namun pada saat itu juga, Hulk jatuh dari langit tepat di belakang mereka. Hulk kembali ke tubuh Banner sambil mengatakan bahwa Thanos telah datang. Di sisi lain, Tony yang sedang jogging dengan Pepper sedang membicarakan keinginan Tony yaitu menikah. Namun Pepper belum siap untuk menikah. Saat itu juga Dr. Strange datang melalui portalnya, lalu memberitahu Tony bahwa ia ingin berbicara dengan Tony. Kemudian Banner muncul. Hal tersebut membuat Tony terkejut karena Banner ternyata masih hidup. Mereka pun mengobrol di kuil Sankum. Di sini Wong memperlihatkan sejarah 6 Infinity Stone kepada Tony yang terdiri dari Power Stone, Space, Soul, Team, Reality, dan Mind Stone yang berada di kepala Vision. Banner menambahkan tentang Thanos yang sangat kuat kepada Tony. Kemudian Banner mengatakan bahwa
Thor bersama warganya mungkin sudah dibunuh oleh Thanos. Setelah itu, Banner menyuruh Tony untuk menghubungi yang lain seperti Steve Rogers untuk membantu masalah ini. Tony pun bingung karena ia masih bermusuhan dengan Steve setelah peristiwa Civil War. Banner meyakinkan Tony bahwa Thanos akan datang dan masalah Civil War sudah tak penting lagi. Yang terpenting adalah bersatu melawan Thanos. Tony pun nurut dan akan menghubungi Steve. Namun saat akan menghubungi Steve, suara gemuruh terdengar. Mereka merasakan lindu. Tony pun langsung keluar dan melihat orang-orang pada panik bahagia. Mereka menuju ke titik kericuhan dan mendapati kapal luar angkasa sudah terparkir di atas jalan. Peter Parker atau Spider-Man yang sedang di dalam bus sekolah merasakan bahaya dan melihat kapal luar angkasa di tengah kota. Ia pun menyuruh Nate untuk mengalihkan semua siswa di dalam bus. Setelah itu, Peter langsung menuju ke lokasi sambil memakai kostum Spider-Man-nya. Mau dan Obsidian turun dari pesawat untuk mengambil Tim Stone milik Strange. Namun Tony menyuruh Mau untuk pergi dari bumi sambil mengejeknya Squidward. Tentunya Mau tak mau pergi sebelum mendapatkan Tim Stone-nya. Ia menyuruh Obsidian untuk menyerang. Sementara Tony menyuruh Banner untuk berubah menjadi Hulk. Namun Hulk tak mau keluar. Akhirnya, Tony pun turun tangan dengan kostum terbarunya yang terbuat dari smart material serta teknologi nano. Kemudian memulai pertempuran. Dalam pertempuran tersebut, Banner mencoba untuk mengeluarkan Hulk. Namun Hulk tak mau. Mungkin Hulk trauma berhadapan dengan Thanos. Di saat itu juga, Peter datang membantu Tony melawan Obsidian. Sementara Dr. Strange berhadapan dengan Ebony Maw. Mereka saling serang, namun pada akhirnya Maw berhasil menangkap Strange. Di saat Maw akan mengambil Tim Stone, tangannya terbakar oleh Eye of Agamotto. Hal ini disebabkan karena Strange sudah memberi mantra khusus untuk menjaga Tim Stone-nya. Maw pun memutuskan untuk membawa Strange ke pesawatnya dengan mengikat Strange menggunakan kabel. Tony yang melihat Strange di bawah menyuruh Peter untuk menyelamatkan Strange. Namun usaha Peter sia-sia karena Maw berhasil membuat Strange beserta jubahnya tersedot ke pesawat. Begitu juga dengan Peter. Tony masih berurusan dengan Obsidian. Di saat Tony akan dibunuh, Wong membuat portal yang mengakibatkan Obsidian masuk ke dalamnya. Di saat Obsidian akan kembali ke New York, Wong segera menutup portalnya, membuat tangan Obsidian terputus. Tony segera mengejar pesawatnya sambil memerintahkan Friday meluncurkan kostum Spider-Man baru milik Peter. Kostum tersebut menyatu dengan Peter dan membantunya bernafas di luar angkasa. Untuk tak melibatkan Peter, Tony memasang parasut di kostum Spider-Man untuk mengirim Peter kembali ke bumi. Namun Peter malah geraungan di belakang pesawat dan memutuskan untuk menyelinap ke dalamnya. Banner mengambil ponsel Tony untuk menghubungi Steve, sementara Wong memilih untuk menjaga ketiga kuilnya. Di tempat lain, tepatnya di luar angkasa, Guardian of the Galaxy yang terdiri dari Quill, Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket, Groot, serta Mantis sedang melakukan perjalanan menuju ke titik sinyal merah bahaya yang dikirim oleh pesawat Asgardian. Namun setelah sampai di titik sinyal, mereka melihat runtuhan pesawat serta para warga Asgard yang meninggal kemambang. Saat itu juga, Thor yang masih hidup menempel di kaca pesawat Milano mereka. Mereka langsung membawa Thor ke dalam, kemudian menyuruh Mantis untuk membangunkan Thor. Setelah Thor bangun, Thor menjelaskan tentang Thanos yang menghancurkan warganya serta mengambil Tesseract. Kemudian, Gamora menjelaskan tujuan Thanos yang akan menyeimbangkan alam semesta dengan mengumpulkan 6 Infinity Stone untuk melenyapkan separuh populasi di dunia hanya dengan satu jentikan jari. Di sini Thor mengetahui bahwa Gamora putri angkat Thanos, namun Thor tak mempermasalahkannya.
Thor kemudian memberitahu Guardians bahwa Thanos sedang menuju ke Knowhere untuk mendapatkan Reality Stone dari sang kolektor yaitu Tanniler Tivan. Namun Thor tak berniat menyusul Thanos. Ia berencana pergi ke planet Nidavellir, tempat pembuatan senjata terkuat termasuk Mjolnir. Thor akan membuat kembali senjata yang jauh lebih kuat untuk mengalahkan Thanos. Ia meminjam kapsul pesawat milik Quill dan meminta Rocket dan Groot ikut dengannya. Sementara yang lain diminta untuk menghentikan Thanos di Knowhere. Di bumi, tepatnya di Skotlandia, Vision dan Wanda kini tinggal bersama. Di saat mereka pergi keluar untuk membeli kue tiaw, mereka melihat berita di televisi bahwa tadi pagi terjadi kericuhan yang disebabkan oleh kapal luar angkasa, dan Tony dikabarkan menghilang. Vision pun berniat untuk pergi ke New York. Namun pada saat itu juga Vision diserang secara tiba-tiba oleh Glaive dan Mednick. Wanda mencoba untuk menolong Vision, namun ia terpental karena terkena serangan. Glaive mencoba untuk mencongkel Minstone dari kepala Vision, namun ia diserang oleh Wanda yang kembali bangkit. Dan terjadilah pertarungan. Karena Vision terluka, Wanda memutuskan untuk membawa kabur Vision. Namun saat mencoba kabur, mereka diserang membuat mereka terjatuh ke stasiun. Di saat Glaive dan Mednick akan melawan Wanda kembali, Steve muncul dari bayangan gelap dan ia mampu menangkap tombak yang dilempar oleh Mednick. Kemudian Sam datang. Setelah itu Natasha. Mereka bersatu menghajar Mednick dan Glaive. Glaive dan Mednick tak mampu melawannya, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke pesawat. Setelah itu, Steve membawa Vision dan Wanda ke Quinjet dan memutuskan untuk pergi ke markas Avenger. Dan sekarang kita diperlihatkan kilas balik tentang Gamora, di mana Gamora kecil sedang berada di planet asalnya. Ia terpisah dengan kedua orang tuanya karena serangan invasi Thanos. Thanos yang melihat Gamora lucu menggemaskan memutuskan untuk membawa Gamora. Thanos memberikan sebuah belati sebagai hadiah. Kemudian di saat orang tua Gamora serta penduduk sipil dibunuh, Thanos tak membiarkan Gamora untuk melihatnya. Dan inilah awal mula Thanos menjadikan Gamora anak angkatnya. Di pesawat Milano, Gamora memberitahu Quill bahwa ada sesuatu yang tidak Thanos ketahui, yaitu tentang batu jiwa atau Soul Stone. Namun jika Thanos mengetahuinya, Gamora meminta Quill berjanji untuk membunuh Gamora secara langsung. Tentunya hal tersebut sangat berat bagi Quill karena Quill mencintai Gamora. Singkat cerita, mereka sampai di Knowhere. Mereka mulai mengendap-endap dan menemukan Thanos sedang menginterogasi Tivan tentang keberadaan Reality Stone. Drax yang dendam banget dengan Thanos mencoba untuk menyerang langsung, namun itu terlalu cepat. Untuk tak mengacaukan rencana, Mantis menidurkan Drax. Drax jatuh dan menimbulkan suara, membuat Thanos mengetahui ada yang tak beres. Gamora pun langsung menyerang Thanos dengan menusukkan pedangnya ke leher Thanos, lalu menusukkan belati pemberian Thanos ke jantungnya. Thanos pun kesakitan dan jatuh. Thanos menanyakan, "Kenapa kau melakukan ini, putriku?" Seketika itu juga Gamora menangis yang menandakan bahwa Gamora sayang kepada ayahnya. Akan tetapi semua ini hanya ilusi Thanos untuk melihat bahwa Gamora masih peduli dengannya. Thanos sudah mendapatkan Reality Stone dan menghancurkan Knowhere. Setelah itu, Thanos menahan Gamora dan di sini Thanos sudah mengetahui tentang Soul Stone. Drax dan Mantis diserang menggunakan Reality Stone. Kemudian, Gamora menyuruh Quill untuk membunuhnya. Walaupun sangat berat untuk melakukannya, akhirnya Quill nurut dan menembakkan pistolnya. Akan tetapi, Thanos mengubah pistol Quill menjadi gelembung.
Setelah itu, Thanos membawa Gamora pergi. Di markas Avenger, James Rhodey sedang rapat online dengan Colonel Ross serta anggota Sokovia Accord. Mereka membahas serangan kapal Donut luar angkasa yang menculik Tony Stark. Gak lama kemudian, Steve dan yang lainnya datang untuk bergabung kembali dengan Avenger. Di sini, Ross nampak lega dan tak mementingkan lagi Sokovia Accord. Setelah itu datanglah Bruce Banner membuat semuanya terkejut, terutama Natasha. Mereka membicarakan Thanos yang akan mengambil Minstone dari Vision. Tentunya hal itu tak boleh terjadi. Di sini Vision menyuruh Wanda untuk mengajukan Minstone. Namun Wanda menolak karena jika ia mengajukan Minstone dari kepala Vision, maka Vision akan ikut mati. Maka akan mati. Kemudian, Banner memberi pendapatnya bahwa Vision masih bisa hidup jika Minstone diambil lebih dulu dan dihancurkan setelah tak melekat di kepala Vision. Namun untuk mencabut Minstone-nya, Banner belum mampu. Steve pun ingat dengan T'Challa yang pernah melepaskan Bucky dari mantra Hydra, dan mereka pun bersiap untuk ke Wakanda. Di Wakanda, T'Challa memberikan lengan vibranium baru kepada Bucky untuk mempersiapkan perang jika invasi alien datang kemari. Di kapal Donut mau menyiksa Strange agar Strange mau memberikan Tim Stone-nya. Sementara Tony yang sedang mengawasi dari atas bertemu dengan jubah levitasi. Setelah itu, Peter datang, membuat Tony terkejut. Kenapa Peter tak kembali ke bumi? Kemudian Peter menjelaskan maksudnya yang ingin membantu Tony. Tony pun terpaksa memperkerjakan Peter yang masih sangat muda. Mereka membuat rencana untuk menyelamatkan Strange. Di sini, Peter menyarankan untuk menggunakan rencana yang terinspirasi oleh alien. Mereka pun langsung mempraktekannya. Tony terang-terangan muncul di hadapan Maw. Di saat Maw akan menyerang, Tony langsung meledakkan sisi kapal untuk membuat lubang dan berhasil membuat Maw terhisap keluar angkasa, di mana Maw ini mati membeku. Strange juga ikut tersedot. Untungnya Peter menangkapnya, lalu menariknya ke dalam. Setelah itu, Tony menutup lubangnya kembali. Strange meminta Tony untuk membawa pesawat ini kembali ke bumi. Namun Tony menolak dan memutuskan untuk melawan Thanos di tempat asalnya. Tony menegaskan bahwa ia ingin sekali melawan serta membunuh Thanos yang selama ini sudah ia pikirkan sejak kejadian The Avengers. Strange pun nurut, namun ia tak akan memberikan Tim Stone jika Tony dan Peter diancam dibunuh oleh Thanos. Setelah itu, Tony meresmikan Peter sebagai anggota Avengers. Di pesawat Centauri Thanos membawa Gamora menemui Nebula yang sedang disiksa dengan memisahkan tubuhnya dari potongan-potongan. Nebula tertangkap saat mencoba membunuh Thanos di akhir film Guardian of the Galaxy Vol. 2. Di sini Thanos memperlihatkan rekaman dari memori Nebula. Rekaman tersebut menunjukkan bahwa Gamora mengetahui letak batu jiwa berada. Sekarang, Thanos meminta Gamora untuk menuntunnya ke tempat batu jiwa tersebut. Awalnya, Gamora tak mau memberitahu. Namun setelah Thanos menyiksa Nebula terus-menerus, akhirnya Gamora pun memberitahu tempat batu jiwa, yaitu di planet Vormir. Thanos pun meminta Gamora untuk menuntunnya ke sana. Setelah mereka pergi, Nebula langsung menengkal penjaga, kemudian mengirim panggilan kepada Mantis untuk bertemu di planet Titan, di mana Thanos akan mendapatkan Tim Stone-nya dari Dr. Strange. Di dalam kapsul, Rocket memberikan mata baru kepada Thor untuk menebus apa yang Hela lakukan kepada mata Thor. Mereka akhirnya sampai di Nidavellir. Nidavellir adalah bintang neutron dan salah satu dari 9 alam yang mengorbit oleh megastruktur cincin serta sebagai tempat tinggal para Dwarf, sang pembuat menjolir. Namun di sini Thor melihat bintang neutron tak berfungsi. Setelah masuk ke dalam bengkel, tiba-tiba mereka diserang oleh Dwarf bernama Eitri.
Namun setelah mengetahui yang diserang adalah Thor, Eitri malah memarahi Thor karena tak melindungi tempat ini dari Thanos. Eitri bercerita bahwa sebelumnya Thanos kesini untuk membuat sarung tangan Infinity dan berjanji tak akan menghabisi rakyat Dwarf. Namun setelah sarung tangan jadi, Thanos malah membunuh semua Dwarf dan hanya menyisakan Eitri karena Eitri berbakat dalam membuat senjata. Thor pun meyakinkan Eitri bahwa kita harus bangkit melawan Thanos. Thor meminta Eitri untuk membuatkan senjata yang bisa membunuh Thanos. Eitri pun muncul ide untuk membuatkan senjata yang bisa membuka Bifrost serta gabungan dari pedang dan menyolir. Ia menamai senjata tersebut Stormbreaker. Namun sayangnya cincin Nidavellir macet dan tak bisa menyalakan bintang neutron. Thor pun memutuskan untuk menjalankan cincinnya secara manual dengan bantuan roket. Di sisi lain, Tony, Peter, dan Strange kini sampai di Titan. Mereka melakukan pendaratan darurat. Untungnya, Strange melindungi Peter dan Tony dengan sihirnya. Setelah itu, tiba-tiba mereka diserang oleh Drax, Quill, dan Mantis yang sudah sampai di Titan karena panggilan Nebula. Dan mereka mengira bahwa kelompok Tony adalah kocok-kocoknya Thanos. Di saat mereka todong-todongan, Tony baru sadar bahwa Quill dari bumi. Tony pun menyebut Avenger. Kemudian, Mantis ingat perkataan Thor tentang Avenger dari bumi. Hingga akhirnya, mereka pun berteman. Setelah itu, mereka bergabung untuk membuat rencana menghentikan Thanos yang akan mengambil Tim Stone. Di saat berdiskusi, Dr. Strange terlihat sedang bertapa sambil geleng-geleng. Setelah sadar, Strange mengaku bahwa ia melihat ke masa depan, di mana para Avenger melawan invasi Thanos. Namun, hasil akhirnya tetap dimenangkan oleh Thanos dengan hasil berjuta-juta kemenangan. Akan tetapi, Avenger memiliki kemenangan, namun hanya ada satu kemenangan. Thanos dan Gamora akhirnya sampai di planet Vormir. Kemudian mereka bertemu dengan penjaga batu jiwa yang ternyata adalah Red Skull, musuh Kapten Amerika pertama. Di mana saat Red Skull dan Steve bertempur, ia tersedot oleh Tesseract dan berakhir di Vormir menjadi penjaga batu jiwa. Red Skull membawa Thanos ke tempat batu jiwa. Kemudian Red Skull mengatakan untuk mendapatkan batu tersebut, Thanos harus mengorbankan orang yang dicintainya. Kemudian Gamora tertawa karena ia percaya bahwa Thanos tak mencintai siapa-siapa dan tentunya Thanos tidak akan mendapatkan batu jiwa. Namun ternyata Thanos meneteskan air mata karena Thanos memang benar-benar menyayangi Gamora. Gamora mencoba untuk bunuh diri dengan belatinya. Akan tetapi Thanos mengubah belatinya menjadi gelembung. Sambil menangis, Thanos menyeret Gamora kemudian melemparnya ke jurang. Gak lama kemudian, Thanos dibawa ke alam, di mana Thanos ini mendapatkan Soul Stone atau batu jiwa. Sementara kelompok Steve akhirnya sampai di Wakanda. Mereka disambut oleh T'Challa, kemudian mereka langsung meneliti Minstone dari Vision. Adik T'Challa bernama Shuri mengatakan bahwa ia butuh waktu yang lumayan lama untuk mencabut Minstone-nya dari Vision. Dan gak lama kemudian, Orde Hitam dari invasi Thanos datang. Mereka menjatuhkan kapsul raksasa tepat di atas Wakanda. Untungnya, Wakanda mempunyai teknologi perisai yang mampu menahan serangan dari luar. T'Challa langsung mengumpulkan pasukannya termasuk Baku. Ia juga memberi perisai untuk Steve. Semua pasukan berani mati mulai mendekati Orde Hitam. Banner yang tak bisa berubah menjadi Hulk memutuskan untuk memakai Hulkbuster milik Tony. Setelah semuanya siap, Steve, Natasha, dan T'Challa menemui Obsidian dan Magneto yang memimpin pasukan. Mereka terlihat sedang berdiskusi tentang siapa yang akan kalah. Setelah itu, mereka memutuskan untuk berperang.
Mednik segera mengeluarkan pasukan kambing beringasnya. Kambing-kambing tersebut langsung menerobos perisai Wakanda tanpa memikirkan keadaan tubuhnya. Sam dan Rudy mulai menyerang makhluk-makhluk tersebut yang berhasil masuk. Namun karena makhluk yang lainnya akan memutari perisai, T'Challa menyuruh Shuri untuk membuka sedikit gerbangnya. Setelah itu, peperangan pun dimulai. Di Nidavellir, Thor mencoba untuk memutar cincinnya secara manual. Dengan seluruh kekuatannya, akhirnya Thor berhasil memutar cincin tersebut serta mengaktifkan kembali bintang neutron. Namun sayangnya, penahan cincin mengalami kerusakan, membuat inti cahaya bintang tak masuk ke dalam tungku logam. Thor pun memutuskan untuk menahan cincinnya secara manual. Dengan seluruh kekuatannya, Thor membuka kembali penahan cincin. Eitri segera menuangkan cairan logam ke cetekan Stormbreaker, dan akhirnya ia berhasil tepat sebelum Thor tak kuat lagi menahannya. Akan tetapi, Eitri kebingungan untuk membuat gagang Stormbreaker. Groot pun memutuskan untuk membuat gagang dari lengannya. Setelah Stormbreaker jadi, Thor yang sekarat kembali bangkit dan siap untuk berperang. Tim Avenger terlihat kewalahan melawan musuhnya. Namun saat itu juga Thor datang bersama Rocket dan Groot dan memulai membantu perang. Thanos yang sudah mendapatkan Soul Stone kini sampai di Titan, tempat asalnya, dan bertemu Dr. Strange. Saat itu juga Tony dan yang lainnya menyergap Thanos untuk mengambil gauntlet dari tangannya. Tony dan yang lainnya mulai kesusahan menghadapi Thanos. Saat itu juga Nebula datang sambil menabrakkan pesawatnya ke Thanos. Strange, Tony, dan yang lainnya segera menangkap Thanos. Kemudian Mantis bertugas untuk menidurkannya. Sementara Tony dan Peter melepaskan gauntletnya. Namun di sini Quill membuat kesalahan. Ia bertanya tentang keberadaan Gamora kepada Thanos. Nebula kemudian mengatakan bahwa Thanos sudah mengganti Gamora dengan batu jiwa dan Gamora tak bakalan bisa kembali. Quill pun marah. Ia menempiling Thanos, membuat Thanos tersadar, lalu merebut sarung tangannya kembali yang hampir terlepas. Thanos menghancurkan salah satu bulan Titan, kemudian melemparkannya ke arah mereka. Setelah itu, Tony bertarung dengan Thanos, namun usahanya sia-sia. Thanos berhasil mengalahkan Tony dengan menusukkannya. Di saat Tony akan dibunuh, Strange mengingkari omongannya. Ia akhirnya memberikan Tim Stone kepada Thanos untuk menyelamatkan nyawa Tony. Setelah mendapatkan Tim Stone, Thanos pun pergi ke Wakanda. Sementara di Wakanda, perang belum mereda. Stormbreaker milik Thor terbukti sangat kuat saat melawan musuh-musuhnya. Saat itu juga, Mednik mengerahkan bulldozer, membuat para Avenger mulai panik bahagia. Wanda yang melihat bulldozer tersebut memutuskan untuk bergabung melawan musuh. Ia berhasil mengajukan satu bulldozer, akan tetapi ini hanya pancingan. Mednik langsung menyuruh Glaive untuk menculik Vision. Glaive menempiling para penjaga serta Shuri. Setelah itu ia melawan Vision. Steve memerintahkan yang lain untuk menolong Vision. Sementara Wanda terlihat akan berhadapan dengan Mednik. Untungnya, Natasha dan Okoye datang membantu Natasha. Dan akhirnya, mereka berhasil membunuh Mednik.
Sementara Banner berhadapan dengan Obsidian. Banner berhasil membuat Obsidian terbang dengan lengan Hulkbuster dan berakhir hancur ketika Obsidian temangsang di atas Wakanda. Vision yang lemas ditusuk oleh Glaive. Untungnya Steve datang. Steve pun berhadapan dengan Glaive. Saat itu juga Vision menusukkan senjata Glaive tepat di jantungnya, membuat Glaive langsung mati. Setelah itu Wanda dan yang lainnya datang. Dan gak lama kemudian muncullah Thanos. Para Avenger langsung menyerang Thanos, namun usaha mereka sia-sia. Vision menyuruh Wanda untuk cepat-cepat menghancurkan Minstone. Dengan perasaan tak tega, Wanda melakukannya dan berhasil menghancurkan Minstone. Thanos kemudian datang lalu menggunakan tim Stone-nya untuk menyusun kembali Minstone. Setelah itu, Thanos mengambil batu terakhirnya Minstone dan membunuh Vision. Kini Thanos memiliki 6 Infinity Stone dan siap untuk menyetikkan jarinya. Saat itu juga, Thor melompat sambil melempar Stormbreaker ke arah Thanos. Dan akhirnya, Stormbreaker berhasil menancap di tubuh Thanos. Namun sayangnya, Thor tak membunuh Thanos langsung, membuat Thanos dapat menjentikan jarinya. Thanos tiba-tiba berada di dunia lain dan bertemu dengan Gamora kecil. Gamora menanyakan apakah Thanos berhasil. Thanos menjawabnya bahwa ia mendapatkan segalanya. Kemudian Thanos tersadar dan melihat 6 Infinity Stone masih ada. Ia pun langsung pergi. Setelah itu, Bucky Banner mulai lenyap menjadi debu. Kemudian tak salah, Sam, Wanda, dan Groot serta sebagian besar tentara Wakanda. Sementara di Titan, Drax mulai lenyap menjadi debu, kemudian Mantis dan Quill. Peter perlahan-lahan lenyap di pelukan Tony. Strange pun juga ikut lenyap, hanya menyisihkan Tony dan Nebula. Steve hanya bisa ndelopong melihat teman-temannya menghilang. Dan untuk Thanos kini berada di sebuah planet. Ia melihat matahari terbit dan tersenyum puas. Di adegan pasca kredit, Nick Fury dan Maria Hill dikejutkan dengan mobil yang tiba-tiba berhenti. Setelah diselidiki, ternyata tak ada orang. Begitu juga dengan helikopter yang tiba-tiba melesak ke gedung. Nick kemudian melihat Maria Hill lenyap menjadi debu serta orang-orang di sekitarnya. Nick pun langsung mengambil alat panggilan darurat pemberian Carol Danvers, yaitu Captain Marvel. Nick berhasil menekan tombol kirim tepat sebelum ia menjadi debu. Perangkat tersebut menunjukkan bahwa pesan telah terkirim ke Captain Marvel, dan film pun berakhir. Alhamdulillah ya Allah. Oke, itulah alcuta film Avengers Infinity War. Semoga kalian pusing dengan alcuta yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jangan meremas mie instan saat menjelang duhur. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.